Apa kabar adik-adik semua di rumah? Pastinya adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya, dan sedang bersemangat. Ya, kita bersemangat. Karena pada hari ini kita bersyukur, kita boleh kembali beribadah. Kita boleh kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk adik-adik persiapkan hati adik-adik masing-masing. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau memulai ibadah kita mau naikkan satu pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada mau berdoa semua dengan sikap doa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan pada kami semua. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati dan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Cici Lica mau mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian KASIH, kasih. Adik-adik semua bisa kan? Ya, semua pasti bisa ya. Ya, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Nah, siapa di antara adik-adik yang masih suka marah-marah? Sama mama, sama papa, atau sama kakak, sama adik, atau sama mbak di rumah. Nah, ada nggak yang masih marah-marah? Ya, Cici percaya adik-adik semua di sini, adik-adik baik-baik. Tidak ada yang suka marah-marah ya. Yo, kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan lagu KASIH.
kasih, kasih, kasih. Sekali lagi, KASH. Memaafkan. Ya, di sini kita sebelumnya Cici mau tanya dulu, berapa kali sih kita memaafkan kesalahan orang? 1 kali atau 3 kali? Oh, bukan. 7 kali ya? Oh, juga bukan. Berapa kali ya? Di firman Tuhan dikatakan memaafkan itu 70 kali 7 kali. Nah, artinya kita harus senantiasa memberikan maaf, harus memaafkan kesalahan orang lain. Tidak dihitung-hitung ya adik-adik ya. Yo, sekarang kita mau nyanyikan lagu itu. Kasih itu memaafkan. Adik-adik, ya kita mau belajar untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain ya adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Cici Nove. Kita mau siapkan hati kita masing-masing. Kita mau naikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Novem. Tuhan tolong kami, ampuni dosa kami, tolong sucikan dan kuduskan hati kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik, dan boleh kami mengerti, dan boleh kami tanamkan dalam hati kami, untuk kami, bekal kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, tolong pimpin dan berkati urapi Cici Novem yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar semua berasal dari Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah daring bersama Ero Kids GKRI Mangga Besar. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo semuanya, duduk yang manis. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Duduk yang manis. Semua adik-adik sekolah minggu semuanya manis-manis, cantik-cantik dan ganteng-ganteng deh pokoknya. Yuk, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Tapi Cinoven punya pertanyaan nih adik-adik. Adik-adik pernah nggak buat kesalahan? Sama siapa aja? Sama orang tua atau sama guru? Misalnya kalian pernah merusak benda kesayangannya kakak atau adik kalian, atau orang tua mungkin. Atau mungkin kalian juga pernah pulang terlambat, padahal udah dipesenin nih sama mama sama papa, nanti pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya. Adik-adik malah main dulu ke rumah temen sampai lupa waktu, pulang-pulang udah sore. Pasti pas mau pulang takut kan? Atau kalian lupa buat PR. Pasti nanti kalau begitu sekolah dimarahin sama guru. Gitu? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian berbuat kesalahan tersebut? Betul, pasti kita merasa takut di dalam hati kita. Itulah dosa ya. Dosa bisa membuat kita menjadi takut, menimbulkan perasaan takut di dalam diri kita. Lalu apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan jujur kepada orang tua kalian, atau kepada kakak, atau kepada adik, atau kepada guru? Atau kalian pilih bohong, enggak dirusakin kok, atau enggak, tadi ada belajar sama temen jadinya pulang terlambat gitu. Boleh nggak bohong-bohong? Petot, tidak boleh ya. Iya, seharusnya kalian mengakui kesalahan, minta maaf kepada orang tua kalian, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, apa sih yang kalian rasakan ketika buat salah? Udah pokoknya salah banget deh. Akhirnya kalian mengaku dan minta maaf, terus akhirnya kalian dimaafkan. Pasti hati ini rasanya lega sekali kalau sudah dimaafkan, ya kan? Nah, kenapa sih orang tua kita atau guru kita mau memaafkan kita? Iya, karena orang tua, guru, kakak, atau adik yang memaafkan itu, mereka mengasihi kita, makanya mereka mau memaafkan kita. Kisah Cinovem hari ini tentang seorang yang diselamatkan dari dosa. Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Kasih yang mengampuni dosa kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Saat itu Paulus dan Silas berada di kota Filipi. Di situ mereka telah menunjukkan kuasa Yesus dengan membebaskan seorang budak perempuan dari roh jahat yang memberinya kemampuan untuk meramal.
Pemilik budak tersebut sangat marah karena mereka tidak bisa lagi mendapat uang dari ramalan budak tersebut. Mereka pun menghasut massa yang marah, lalu menyeret Paulus dan Silas ke hadapan hakim setempat. Setelah mereka berkali-kali dipukuli dan dicambuk, Paulus dan Silas dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sebab nyawa kepala penjara akan terancam jika Paulus dan Silas sampai kabur dari penjara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Meskipun kesakitan dan diperlakukan sangat tidak adil, kira-kira pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kepala penjara itu sangat kaget ketika dia terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara sudah terbuka. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Mengetahui ini akan berarti kematian baginya, ia menghunus pedang hendak mengakhiri hidupnya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kepala penjara itu memohon agar Paulus dan Silas memberitahukan kepadanya apa yang harus ia lakukan agar mendapat keselamatan. Jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Setelah itu, kepala penjara membawa Paulus dan Silas dan membersihkan luka mereka. Kemudian kepala penjara dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan kepala penjara sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Lalu mereka datang meminta maaf kepada Paulus dan Silas, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Kemudian Paulus dan Silas pun melanjutkan perjalanan mereka dalam memberitakan Injil. Nah, adik-adik, demikianlah kepala penjara Filipi akhirnya bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Allah mengampuni kepala penjara Filipi karena Tuhan mengasihi kepala penjara Filipi. Kembali ke pembukaan kita tadi, kalau orang tua mau mengampuni kita, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan yang adalah pencipta kita. Tuhan mau mengampuni semua dosa kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan lebih besar dari semua kasih yang ada di dunia ini.
Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dosa kita semua diampuni. Tuhan juga mau mengampuni semua dosa kita. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengakui semua dosa kita, menyadari semua kesalahan kita, dan kita minta ampun sama Tuhan. Selain itu, kita harus juga berbalik dari dosa kita. Berbalik dari hal yang jahat, melakukan hal-hal yang baik. Kita juga harus belajar setiap hari melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai sekarang, yang suka malas belajar, malas ngerjain PR, suka ngelawan sama orang tua, nah, harus berbalik ya. Akui kesalahan kita kepada Tuhan dan berbalik menjadi anak yang lebih baik lagi. Yuk, kita hafalin ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Satu kali lagi ya, bisa pakai gerakan supaya lebih gampang hafalnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mau mengampuni semua dosa kami. Seperti Tuhan mengampuni dosa kepala penjara Filipi, Tuhan juga mau mengampuni semua dosa kami. Kami mengakui Tuhan semua dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampunan daripada Tuhan, sehingga kami semua boleh semakin hari semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk lebih mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat pada firman Tuhan. Tuhan tolong juga berkati orang tua kami agar tetap sehat selalu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Halo semuanya. Tadi Cici yakin semuanya sudah mendengar cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau membuat prakarya ya. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah gunting, lem kertas, kertas warna atau kertas apapun juga boleh, dan selembar kertas putih. Oke, tidak perlu besar, kecil saja cukup. Nah, sekarang kita akan membuat rantai. Jadi di dalam cerita, Paulus dan Silas dirantai. Bagaimana cara buat rantainya? Kertasnya kita lipat dulu, kertas warnanya kita lipat menjadi 4, jadi dilipat 2, kemudian dilipat 2 lagi. Lalu setelah itu kita gunting.
saja untuk mengingatkan kalian akan firman Tuhan hari ini. Selamat mencoba.